Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan topik taati hukum dan tegakkan keadilan. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Na Umuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tetap tinggal di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 792 ayat 5, Pasu-pasu Hami, O Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 686 ayat 1, Ramun Doau.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 183 ayat 1, Najuk Pang Au. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhanku di Homa Awon. So
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 273 ayat 1, Yesus Tuhaku Rajai Ma'awon. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam ibadah kami di hari Minggu yang kudus ini. Sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka.
Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam minggu-minggu ini di berbagai daerah sedang disibukkan kegiatan menyemarakkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Di lingkungan masyarakat, di sekolah, di kantor penuh dengan kegiatan perlombaan sukacita. Bahkan ada yang unik, menarik dan sangat membara. Semua berusaha untuk melakukan yang terbaik. Semua tertawa bergembira menyambut kemerdekaan itu. Memang patut kita acungi jempol untuk rakyat Indonesia yang sangat antusias menyambut hari kemerdekaan ini. Sungguh luar biasa. Dan besok 17 Agustus kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ke-81 tahun dengan mengusung tema yang luar biasa, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tetapi saudara-saudara, merayakan kemerdekaan itu tidak cukup hanya dengan perlombaan-perlombaan semata. Tidak cukup hanya dengan seremoni saja atau berisikan ornamen-ornamen kemerdekaan saja. Tetapi lebih dari itu, kita harus menunjukkan semangat kemerdekaan itu dengan kehadiran kita sebagai pembawa kebenaran, pembawa keadilan dan kedaulatan dimanapun kita berada. Sebagaimana yang dinyatakan dalam tema kemerdekaan itu, menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan juga hari ini menyapa kita, di mana umat Israel akan memasuki babak baru, yaitu pembebasan dari pembuangan. Allah akan membawa mereka keluar dari pembuangan dan membawa umatnya kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan itu artinya penderitaan, penjajahan itu akan berakhir dan mereka akan bersukacita, bersorak-sorai menerima keselamatan yang dari Allah. Tetapi Allah mengingatkan umatnya agar seluruh umat Israel menata diri menyambut hari pembebasan itu. Apa yang harus dipersiapkan umatnya? Cukupkah dengan perayaan semata? Cukupkah dengan seremoni atau ibadah? Sama halnya dengan kita. Kita juga sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib. Bagaimana respon kita menerima anugerah keselamatan itu? Bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau dimerdekakan? Inilah hal penting juga yang disampaikan kepada umat Israel. Dalam memasuki babak baru kemerdekaan, pembebasan, keselamatan itu. Ada beberapa poin penting yang disampaikan kepada umat Israel yang harus mereka persiapkan. Yang pertama adalah taati hukum dan tegakkan keadilan. Keselamatan sudah di depan mata.
dan segera akan dinyatakan, dan semua itu diperoleh bukan karena usaha umatnya, tetapi semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Allah. Namun walaupun demikian, bukan berarti umat Israel mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Tetapi sebaliknya, memaknai kemerdekaan, keselamatan itu, umat Tuhan harus menyatakan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Lihat ke belakang, mengapa mereka terbuang? Bukankah itu karena ketidaksetiaan? Bukankah itu karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan? Bahkan dengan semena-mena berlaku jahat terhadap sesamanya. Bukankah itu juga karena keberdosaan mereka di hadapan Tuhan? Saat ini, dalam firman yang kita dengar, umat Tuhan diingatkan harus ada pembaharuan. Mereka harus menata kehidupan yang lebih baik dengan sungguh-sungguh menaati perintahnya, melakukan kehendaknya, serta berlaku benar dan adil terhadap sesamanya. Tuhan mau agar umatnya setelah tiba di negeri yang dijanjikan, mereka hidup dengan takut akan Tuhan, serta hidup dalam kasih kepada sesamanya. Inilah yang harus dipersiapkan. Bahkan kita mendengar dalam firman ini. Dan kalau kita melakukannya, lihatlah. Sebagaimana dikatakan di ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya. Sungguh janji Allah yang indah dan luar biasa. Jadi merespon kemerdekaan, menyambut keselamatan itu, taati hukumnya dan tegakkan keadilan. Yang kedua, jemaat Tuhan, apa yang harus dilakukan dalam merespon keselamatan itu? Merespon kemerdekaan itu? Jawabnya, pertobatan, memperbaiki diri. Saudara-saudara, keselamatan yang diberikan Allah bersifat universal. Artinya kepada semua orang, tanpa batas, tanpa membedakan suku, status, marga, pangkat, jabatan atau sebagainya. Artinya siapapun berhak untuk mendapatkannya. Sangat jelas dikatakan di ayat 3, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Lebih tegas di ayat 7 firman Tuhan ini mengatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Artinya, keselamatan itu terbuka bagi siapapun. Apakah dia orang asing dari suku Israel seperti yang disebutkan dalam firman ini? Atau orang kebiri golongan yang dianggap orang yang tidak berguna? Atau dia bukan dari keturunan Abraham? Mereka juga berhak untuk keselamatan itu. Yang penting adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal diri kita dan mengaku keberdosaan kita di hadapannya, serta mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan, dan kita datang kepada Tuhan. Bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Inilah respon kita dalam menerima keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sambutlah keselamatan itu dengan hidup berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, apa yang harus kita tata, yang harus kita persiapkan dalam merespon keselamatan, kemerdekaan yang telah Tuhan nyatakan. Yang ketiga adalah hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tugas umat yang diselamatkan, sebagaimana disebut, memelihara hari Sabat dan hidup berkenan
di hadapan Allah. Memelihara hari Sabat, melakukan peribadahan tidak cukup hanya seremoni. Tidak cukup hanya upacara-upacara atau perayaan-perayaan semata. Dan tidak cukup hanya membawa persembahan semata ke rumah Tuhan. Tetapi lebih dari itu, orang yang datang beribadah ke rumah Tuhan haruslah menjauhkan diri dari segala kenajisan dan segala perbuatan jahat. Dan inilah arti Sabat yang sebenarnya. Arti Sabat itu adalah menghentikan diri kita dari segala kenajisan, menghentikan diri dari segala kejahatan, menghentikan diri dari segala kekejian. Tapi sebaliknya, melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Berlaku adil dan berlaku benar terhadap sesama. Inilah gambaran orang-orang yang dimerdekakan. Melakukan kebaikan sebagai respon bahwa dia sudah menerima kemerdekaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks umat Israel dalam firman ini hampir mirip dengan konteks bangsa kita saat ini. Sama-sama menyambut kemerdekaan. Mari kita belajar dari firman ini untuk merayakan kemerdekaan. Mari kita belajar dalam firman ini dengan rayakanlah kemerdekaan itu dengan hati gembira dan sorak-sorai. Rayakanlah anugerah Allah yang telah membebaskan kita. Tapi rayakanlah itu dengan mengisi kemerdekaan dengan berbenah diri. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Kiranya bangsa kita akan benar-benar berdaulat, adil dan makmur. Tuhanlah yang memampukan kita dalam mengisi kemerdekaan ini, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan melakukan kasih kepada sesama, serta hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Salam merdeka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Yang menyapa kami untuk memaknai dengan benar keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi kami nyatakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan tetap taat dan setia kepadamu, melakukan kebenaran, keadilan, dan hidup dalam kasih terhadap sesama, dan hidup dalam kekudusan, dan berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk negeri kami ini. Kami akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkati negeri kami ini menjadi negara yang hidup dalam kebenaran, keadilan dan kemakmuran. Berkati para pemimpin kami, negara kami yang dipimpin oleh Presiden dan beserta seluruh jajarannya. Biarlah hikmat, biarlah kekuatan yang dari Tuhan memampukan dan menyertai. Dan biarlah kami seluruh rakyatnya merayakan sukacita kemerdekaan dengan senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran dimanapun kami berada. Berkati juga pemimpin kami di tengah-tengah gereja kami HKBP, kiranya hikmat yang dari Tuhan menyertai dalam segala tugas dan pelayanannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam peribadahan dalam Jending News TV ini.
Kiranya Tuhanlah memberkati seluruh jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka adalah dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, memberikan kesembuhan, memberkati obat yang mereka gunakan. Jika ada saat ini mereka yang dalam duka cita, biarlah Tuhan yang menghibur dan memberikan kekuatan. Jika ada yang saat ini dalam kehidupan yang lemah, biarlah Tuhan yang menguatkan. Jika ada yang bersuka cita karena mereka memperoleh apa yang mereka minta dari Tuhan, biarlah mereka juga ingat untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah hari ini. Kiranya sukacita yang dari Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 729 ayat 1, Lau Mahamu, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.